Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penyelenggaraanmu yang tak terselami, Engkau mengutus para malaikatmu yang kudus untuk melindungi kami. Semoga kami selalu mengalami perlindungan mereka dan berbahagia dalam persekutuan bersama mereka. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga kami semakin meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami melalui malaikat-malaikat pelindung yang Engkau kirimkan kepada kami. Maka semoga seluruh hidup panggilan karya kami semakin terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib para malaikat pelindung kita diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa saja menyambut seorang anak seperti ini dalam nama aku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janji Allah kepada bangsa Israel dan umatnya untuk selalu menyertai dalam perjalanan dan sejarah hidup mereka menjadi nyata. Allah mengirimkan malaikat yang akan setia menuntun dan melindungi mereka, umatnya, jika mereka berlaku jujur dan setia dalam berpikir, berkata, dan berperilaku yang benar di hadapan Allah. Allah selalu menghadirkan kegembiraan sebagai orang beriman sejauh umat beriman konsisten dan berkomitmen mengikuti kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerendahan hati dan menjadi seperti anak kecil sebagaimana yang diangkat Yesus dalam ajarannya menghadirkan dimensi kesadaran
dan mawas diri untuk bertobat dan berubah ke arah yang baik. Yesus mengingatkan kita bahwa yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang siap sedia untuk bersikap rendah hati dan melayani dengan jujur, kasih dan tulus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengingatkan bahwa yang terkecil di mata dunia karena bersikap rendah hati akan menjadi terbesar dan mulia di dalam kerajaan surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui peringatan para malaikat pelindung pada hari ini, kita diyakinkan bahwa setiap kita bukan cuma anak-anak kecil, punya malaikat pelindung yang selalu menjaga dan melindungi kita. Siapakah lawan dari malaikat pelindung kita? Lawan dari malaikat pelindung kita adalah dunia yang memang suka menyesatkan kita. Bahkan dalam Injil hari ini jelas dikatakan bahwa kita harus mampu untuk berseberangan dengan dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kita diajak untuk hati-hati menggunakan semua organ tubuh yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak tersesat dan melakukan dosa. Malaikat pelindung selalu memberikan kebenaran kepada kita dan mewanti-wanti kita. Ini yang salah, ini yang benar, yang ini boleh dilakukan dan ini harus dilakukan. Tetapi kita sering mengabaikan suara hati kita. Maka pada peringatan para malaikat pelindung ini, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita selalu menselaraskan seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, agar sesuai dengan arahan dan bimbingan dari para malaikat pelindung kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, orang-orang Katolik yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hendaklah kita mencontoh teladan seperti seorang anak kecil yang selalu pasrah kepada kehendak Allah, yang selalu polos di hadapan Allah. Dan karena itu Allah menyayangi, mencintai, melindungi mereka melalui malaikat-malaikat pelindung yang selalu memandang wajah Allah di dalam kerajaan surga. Maka kita pun, para saudara dan saudari yang terkasih, sejauh bersikap seperti seorang anak kecil dengan merendahkan diri, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kemurahan dan kasih dari Allah. Kita menyadari bahwa hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata, maka kita boleh Allah, kita boleh ada. Maka kesadaran bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa akan mengantarkan kita untuk selalu bersikap polos, rendah hati, dan menyerahkan seluruh hidup karya kita ke dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan akan membalas segala kerendahan hati kita dengan selalu menyatakan belas kasih-Nya kepada kita, yang menjaga kita dan mengirimkan para malaikat pelindung yang selalu menjaga kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu mari kita selalu bercakap-cakap dengan malaikat pelindung kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan selalu bercakap-cakap dan membiarkan
seluruh tindakan karya kita, tutur kata kita diarahkan oleh malaikat pelindung kita masing-masing. Hidup kita semakin terarah kepada Allah. Dan pada akhirnya kita akan menikmati hidup berbahagia bersama dengan Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.